Hai guys, welcome back to my channel. Udah lama banget aku nggak upload video, jadi kayak ngerasa hilang ide aja gitu mau upload apa. Karena kan kalian yang aku lihat dari YouTube channel aku juga kalian lebih tertarik kalau misalnya aku update-update tentang promil sharing aku gitu ya. Kebetulan aku juga sekarang ini lagi masih menjalani proses promil, tapi enggak yang diseriusin banget gitu. Tapi aku minum obat Blackmores gitu loh guys. Jadi aku minum nih. Jadi kalau Blackmores itu kan ada dua obat, ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Nah di situ aku minum di sini. Tapi aku nggak mau sharing tentang Blackmores. Aku di sini mau bacain komen-komen kalian yang memang bener-bener buat aku ngerasa disupport banget karena bikin video ini. Tapi aku ngerasa aku disupport sama kalian dan kita saling sharing. Walaupun ada beberapa yang ngerasa dari komen-komen kalian curhatannya itu kayak gini loh, ya ampun baru setahun, baru berapa bulan kalian udah ngerasa hopeless. Itu ngerasa belum panjang loh perjalanan kalian, jadi jangan hopeless dulu. Oke guys, tetap stay tune di video aku, di channel aku, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga sorry ya guys, ini makeup aku sekarang ini aku lagi bikin konten di Instagram aku. Kalian juga bisa add Instagram aku di sini di afriliani.nevi_makeup. Aku bikin konten-konten kayak konten kreator buat makeup, face painting gitu. Dan aku juga buka untuk rias pengantin. Oke, keep watching. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Balik lagi di video ini, video ini cuma untuk merangkum hasil support kalian ke aku dan ke teman-teman kalian, ke teman-teman yang sudah nonton video curhatan aku tentang 4 tahun nikah tapi promilnya belum berhasil. Di sini aku cuma mau bacain curhatan teman-teman dan kasih tanggapan aku pribadi. Gimana caranya untuk menjalankan promil selama ini dan belum berhasil. Dari Maria AS. Jadi dia bilang gini guys, sini aku tampilin ya. Aku 10 tahun guys, 10 tahun rasa ingin bunuh diri. Rasa ingin bunuh diri pun ada. Omongan tetangga aku selalu tutup telinga, tapi hati ini sangat lemah. Ya Allah, hadirkanlah janin dalam rahimku. Kita sama-sama doain ya guys, amin. Dia udah 10 tahun, udah berjuang banget pastinya. Kita nggak usah tanya deh perjuangan dia kayak apa, tapi yang pasti kita bener-bener doain dia supaya tahun ini dikasih sama Allah, amin. Dan tetap semangat buat Maria AS. Kita udah nggak bisa meragukan lagi deh perjuangan kamu untuk dapetin anak seperti apa. Tapi jangan sampai bunuh diri. Maksudnya gini, kalau bunuh diri itu kan berarti kalian udah nggak pasrah lagi sama Allah kan. Kalian malah pengen ngelepasin, udahlah mendingan hilang aja dari dunia ini. Tapi kan nanti di dunia setelahnya ada gitu. Apa yang bakalan dipertanggungjawabkan dengan bunuh diri itu. Jadi jangan deh buang pikiran gitu. Terus di sini ada lagi namanya Gita Anggraini. Ya Allah kak, nggak sengaja nemu video ini. I feel you. Aku aja yang nikah baru 1 tahun 4 bulan. Ya Allah, omongan orang bikin sakit hati banget. Dari segi orang tua, kalau aku yang keterlaluan sekali bikin sakit hati dari mertuaku. Sampai aku selalu trauma, takut, dan cari berbagai alasan untuk gak ikut suami datang mengasih uang bulanan. Aku berhenti kerja juga untuk promil karena gak kuat omongan mertua. Udah berhenti kerja malah dibilang kok gak kerja lagi, kan suami jadi beban banyak. Omongan orang, kok gak kerja, sayang banget kuliah ya, bla bla bla. Ya Allah, memang kalau dengerin omongan orang gak ada habisnya, pasti ada aja celah salahnya. For your information, aku nangis nonton video sharing gini doang karena aku tahu banget rasanya kak. Tapi thank you udah mau sharing, karena dengan gini aku jadi ngerasa aku gak sendiri. Semoga Allah cepat memberi yang terbaik untuk kita para pejuang garis 2 ya kak, amin. Ini sedih sih,
maksudnya gini, aku juga udah ngalamin itu kan. Sedihnya gini, dia itu sama mertuanya sendiri diperlakukan kayak gitu kan. Nggak gampang. Kita tuh kayak promil itu nggak segampang tiba-tiba dapet kan. Semangat ya untuk Gita Anggraini, semoga tahun ini segera dikasih sama Allah. Dan buat mertuanya jangan kayak gitulah, kan ibu juga pernah merasakan baru nikah terus punya baby kan. Jangan melontarkan kata-kata untuk menantunya dengan hal-hal yang nggak pantas lah, yang bikin down aja gitu. Sorry guys, sedih bacanya loh. Oke, di sini aku juga mau bacain dari Melody Sky. Dear, I feel you. Kadang kalau heran kenapa selalu wanita yang disalahkan. Awal-awal down, ditekan keluarga, ditekan lingkungan, sampai males ketemu orang. Sedih, uang pun banyak habis. Orang-orang seperti berlidah setan, bukannya mendoakan tapi menurunkan semangat. Semoga aku, kamu, dan wanita pejuang di luar sana selalu mendapat ridho Allah, dan didoakan kami ya teman-teman. Orang-orang yang suka nyinyir, please stop dong nyinyir gitu. Itu ada pertanyaan-pertanyaan sih yang gak harusnya kalian lontarkan. Kalau misalnya kalian ketemu temen yang udah bertahun-tahun gak ketemu, terus ketemu sahabat, ketemu tetangga, ya ngapain sih tanya-tanya hal-hal kayak gitu? Mendingan tanya masak apa hari ini, terus udah bisa masak apa misalnya setelah nikah gitu. Suami dimasakin apa, kita bagi-bagi resep, kita sharing-sharing tentang resep. Itu kan lebih bermakna, lebih berarti daripada cuma nanya udah punya anak belum, kok gak punya anak, kok emang caranya nggak bisa, emang harus udah dilakuin yang begini-begini. Udahlah, ngapain sih kayak gitu-gitu? Itu tuh udah kita baca di Google banyak. Jadi nggak usah deh kalian lontarkan pertanyaan yang bikin hati kita malah apaan sih gitu. Udah des, jangan bikin kita malas untuk ketemu. Oke guys, next ya, aku mau bacain dari Yanti Komo. Di sini ada aku tulis 6 tahun tidak berhasil, putus asa sampai suami tak suruh nikah lagi. Suamiku bilang aku gila dan suami aku nguatin aku agar tetap kuat dan tetap usaha. Saya bisa kuat dalam batin, tapi saya nggak kuat dengan omongan orang yang bikin saya sakit hati dan nangis terus. Kadang di pikiranku dan doaku beri aku kepercayaan buat memiliki buah hati. Abis itu kau ambil nyawa aku ikhlas. Dan doaku beri aku kepercayaan buat memiliki buah hati. Abis itu keambil nyawa aku ikhlas. Betapa putus asanya aku sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda akan hadirnya buah hati. Buat Yanti Komo, terus kalau udah dikasih buah hati terus habis itu diambil nyawanya, yakin ikhlas? Kayaknya enggak deh ya, malah kita pengen sama buah hati terus kan. Jauh-jauhin deh ya pikiran untuk kayak mati karena dikasih cobaan kayak gini. Kayaknya Allah ngasih cobaan buat kita itu bener-bener udah kita bisa jalanin gitu. Kita orang yang dikasih ujian kayak gini ya memang kita dianggapnya kuat, jadi jangan berpikiran untuk minta dicabut nyawa ya. Kita banyak dosa, lebih baik kita menghapus dosa-dosa kita dengan perbuatan baik, dan anggap pernikahan ini dengan ujian ini bisa menjadi ladang pahala buat kita nanti. Next, aku mau bacain dari Husna AJP. Kita senasib kak, aku juga udah 4 tahun belum positif, apapun udah diusahain tapi masih nihil. Tetap semangat kak, Allah sudah menyiapkan anak yang terbaik buat kita, amin. Hanya butuh sabar aja, yang penting tetap berprasangka baik sama Allah dan gak putus asa. Kalau dengerin omongan netizen bikin nyesek, aku malah sampai disuruh cerai sama mertua. Aku nggak habis pikir sih kalau misalnya punya mertua yang malah nyuruh cerai gitu. Kayaknya tuh gimana ya kalau ngadepin ini. Tapi ya kalian banyak-banyak doa aja sih guys kalau sampai punya mertua kayak gitu. Dan pastinya mendingan pisah rumah ya, jangan nyampur sama mertua. Kalau mertua kalian kayak gitu ya, pastinya suami kalian ngerti kok kalau misalnya kalian berpikiran untuk pisah sama mertua. Kalian ceritain aja semuanya sama suami. Kalau suami kalian sayang kan pastinya apapun dilakuin buat kalian, dan
nggak bisa disalahkan misalnya ceweknya yang salah atau cowoknya yang salah kan, semua udah takdir yang kuasa. Semangat untuk Husna AJP ya, makasih udah komen di video aku juga. Aku mau bacain dari Mia Cynthia Dewi. Udah setahun pernikahan tapi belum dikasih kepercayaan juga. Sebelum nikah aku malah berpikir punya anak itu gampang, tapi ternyata butuh perjuangan buat punya buah hati. Semoga tahun ini bisa dapat 2 garis merah. Ya Mia, ini bener loh, aku juga waktu awal-awal nikah tuh ngerasa gini, ditanya sama mertua tuh kayak ya udah sih nanti aja, aku masih muda, kayaknya masih pengen pacaran dulu, kayaknya nikah itu udah nikah terus punya anak. Ke habit atau commonnya itu di lingkungan kita tuh kayak gitu. Jadi berpikiran ya udah nikah ntar punya anak. Ternyata perjuangan banget ya guys. Istighfar deh banyak-banyak kalau punya pikiran kayak gitu nih. Buat kalian yang belum nikah, jangan berpikiran kayak gitu. Terus berpikiran kalau punya anak itu ribet, itu jangan berpikiran kayak gitu juga. Harus dihapus deh pikiran-pikiran negatif, karena Allah tuh bakalan ngasih pelajaran ke kita secara langsung, gak cuma di akhirat tapi di dunia tuh diperlihatkan. Kemudian dari Herianti 04, di detik 2304, lihat ini sumpah nggak bisa nahan air mataku. Udah 6 tahun dan udah promil segala macem, tapi emang belum rezekinya aku. Lebaran kemarin iparku mertua aku Lebaran kemarin iparnya mertua aku ngatain saya mandul. Kata-kata itu nyesek banget di hati sampai sekarang. Apalagi ada iparku 7 bulanan anak kedua dan anak bibi suami aku lagi hamil anak kedua. Suami ngajakin pulkam tapi saya lagi down duluan. Saya udah down duluan. Pasti banyak yang nanyain atau ngomongin segala macam lah. Tetap sabar ya kak, semoga kita secepatnya dapat 2 garis. Amin ya Allah. Emang sih down banget loh guys dengan kondisi keluarga yang kayak gitu ya. Antar adik lah, antar saudara lah. Kita ngelihatnya langsung males, kesana. Aku juga pernah sih ngerasain kayak gitu, kayak saudara nih baru berapa bulan nikah terus tiba-tiba udah hamil kan. Pas ketemu tuh kayak ngerasa gini, duh males ya ketemunya, nanti aja lah, nyiapin mental dulu untuk ngatain selamat, untuk menyatakan selamat ya udah hamil. Itu butuh mental sih guys. Jadi I feel you banget deh kalau punya perasaan kayak gitu. Next, aku udah 6 tahun nih, aku tampilin belum dapat tiket hak. Dari usia pernikahan 1-3 tahun sudah saya lakuin segala macam promil. Tapi ya mau gimana lagi kalau Allah belum berkehendak ya kak. Minta diberi kesabaran dan ketabahan yang lebih aja sama Allah. Aku juga sering dibilang kok belum hamil. Kalau yang udah nikah itu kan yang ditanya anak bukan harta. Aku jawabnya semua itu di luar kuasa manusia. Sepanjang lebar apapun mereka bertanya atau nyinyir, tapi mereka nggak bakalan bisa menciptakan janin di rahim kita. Bener sih. Selagi suami dan mertua aman aja ya nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu dipikirin juga. Namanya juga manusia beda-beda, nggak bisa semua orang harus sesuai dengan apa yang kita mau. Tangan kita cuma 2, nggak bisa menutup mulut mereka yang nyinyir dan bertanya kelewatan. Tangan kita cuma cukup menutup ke telinga kita. Jadi mbaknya harap tenang, jangan panik, rencana Allah lebih indah. Semangat, bener guys. Mau gimana pun orang ngomong itu nggak akan menciptakan janin di rahim kita. Jadi malah bikin kita stres. Lebih baik nggak usah dipikirin, buang jauh-jauh. Atau kalau memang kebanyakan orang itu ngomong, hindarin aja sih orang itu. Daripada ketemu dia kita bikin jengkel hati kan, mendingan udah deh stop, nggak usah ketemu, nggak apa-apa. Karena kita masih ada suami dan masih ada ibu, masih ada keluarga yang sayang sama kita. Konten promil sharing aku di sini, aku juga banyak di sharing, banyak di add gitu, di follow sama teman-teman yang dari YouTube, follow Instagram aku dan juga follow Facebook aku. Di situ kita DM, karena kan kalau di YouTube komen-komenan ya, kalau di Instagram itu kan bisa private kan, bisa DM, kadang-kadang ada yang tukeran nomor WA gitu, ada yang mau silaturahmi. Jadi bener-bener punya komunitas sendiri, dan itu senang juga sih karena ngerasa kita nggak sendiri sih. Ada dari Ibu Sodimah Dima, ini dia DM aku. Assalamualaikum, salam kenal, namaku Sodimah, aku bisa dipanggil Dima. Aku udah tonton YouTube channelnya kakak nih, promil sharing 4 tahun nikah belum berhasil. Ya Allah sedih banget, persis seperti yang aku rasain, cuma bedanya aku udah berjalan 7 tahun.
Dia udah berjalan 7 tahun dan juga ke dokter udah pengobatan alternatif udah sampai 4 kali, belum lagi promil yang coba lihat di internet, dan sekarang udah coba balik ke dokter lagi dibarengin dengan resep promil dari Jaidul Akbar. Ya aku juga udah jalanin promil Jaidul Akbar. Tapi ya namanya belum rezeki ya guys, mau dipaksa kayak gimana kalau belum ditakdirin kalian hamil tahun ini, bulan ini, hari ini, ya mau gimana gitu. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa kan. Apalagi aku ya, suamiku udah pengen banget. Awal-awal nikah suamiku ngerasa punya anak sama pemikirannya sama aku, punya anak tuh gampang, udahlah nanti kita aja umur di 2 tahun pernikahan aja baru punya anak, kita ngumpulin uang dulu. Ternyata Allah ngasih ujian yang lebih dahsyat lagi, sampai kita ngerasa harta itu udah gak berharga lagi buat kita. Udahlah nanti uang gampang yang datang sendiri selagi kita berusaha. Jadi kayak keputer semua pemikiran awalnya berpikiran kalau nikah punya anak tuh gampang, uang kita cari uang dulu. Sekarang uang itu gampang kita bisa cari kalau mau berusaha, tapi kita yang penting anak dulu gitu. Guys, sebenarnya gini, semua omongan orang, omongan tetangga, omongan siapapun itu akan hilang atau hempas gitu aja tuh ketika suami kita udah support. Aku pun ngerasa kayak gitu. Kayaknya apapun omongan orang gitu ya, terus semuanya itu bakalan hilang ketika suami aku udah bilang, udah kita pasrah aja, kita kan berusaha. Dan aku nikahin kamu juga bukan karena terpaksa, aku nikahin kamu karena aku sayang sama kamu, dan apapun itu nanti ke depannya kita jalanin bareng-bareng. Dan kita pun udah tes kan, nggak ada masalah di salah satu pihak. Jadi emang Allah aja belum kasih. Tetanggaku yang melakukan bayi tabung sampai berapa kali ya nggak berhasil, memang udah takdirnya belum berhasil gitu. Tenang-tenang aja sih, nggak usah terlalu difikirin banget, yang penting kita berusaha. Thank you buat dengerin curhatan temen-temen nih yang udah komen-komen di Instagram, di Facebook, di video ini juga, di video-video aku sebelumnya. Makasih buat support kalian, makasih buat sharing kalian, makasih buat semuanya. Dan doa kita tahun ini ya guys, semoga semua pejuang 2 garis merah ini bisa mendapatkan kado terindah dari Allah. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap keep in touch sama kita nih pejuang-pejuang, dan jangan patah semangat dan berpikiran negatif yang bisa menimbulkan kalian stres. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga hubungan baik kalian dengan suami, dan hubungan baik kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay guys, thank you for sharing, thank you for watching, and see you in the next video. Bye bye.